Perkenalkan, nama saya Orimanto, NIM CCA 118049. Saya dari jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya. Saya mendapat tugas mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hutan, tugas dari Ibu Belinda Stari Hut MSI, dengan tema yaitu bagaimana populasi dapat mengancam dan menyebabkan kepunahan spesies flora dan fauna. Nah, kita mungkin sering mendengar beberapa spesies hewan maupun tumbuhan langka yang terancam punah. Bahkan analisis studi ilmiah yang diterbitkan 50 tahun terakhir menyebutkan bahwa 1 juta spesies bisa lenyap dalam beberapa dekade. Angka ini sama dengan hilangnya 1 dari setiap 8 spesies hewan atau tumbuhan yang kita tahu. Dalam kurun waktu setengah abad, populasi manusia bertambah berlipat ganda dari 3,7 miliar pada tahun 1970 meningkat menjadi 7,6 miliar hingga pada saat ini. Kelompok ilmuwan internasional menyimpulkan bahwa peningkatan manusia atau peningkatan populasi itulah yang menyebabkan cenderungnya kepunahan pada spesies flora dan fauna. Berikut ini beberapa cara manusia yang mempercepat lajunya kepunahan satwa liar, satwa liar ataupun spesies flora dan fauna. 1. Penangkapan biota laut secara berlebihan. Ulah manusia telah mengubah sekitar 2/3 dari permukaan laut. Ancaman utama berasal dari aktivitas memancing seperti kapal industri dan memanen sekitar 1/3 populasi ikan laut. Bahkan kehidupan laut semakin miris karena hilangnya habitat. Ikan-ikan ini tidak mampu lagi berproduksi cukup cepat untuk menjaga populasi agar tidak menyusut. Beberapa jenis hiu hilbut Atlantik dan tuna sirip biru dan spesies yang paling banyak ditangkap di dunia. Kalaupun tidak ditangkap, beberapa spesies laut seperti lumba-lumba dan penyu tempayan juga mati karena tidak terjaga, terperangkap oleh jaring dan alat tangkap lainnya. Kedua, banyaknya lahan diambil alih untuk kepentingan manusia. Manusia telah mengubah sekitar 1/3 daratan bumi. Hal ini yang menyebabkan tempat tinggal beberapa spesies semakin berkurang sehingga kehilangan habitat. Sejak 1992, lahan yang dulunya hutan padang rumput liar telah diubah menjadi wilayah perkotaan yang luas dan 2 kali lipat luas peternakan. Selain itu, banyak pula lahan yang diambil alih untuk pertanian. Menurut laporan, menanam tanaman pangan saat ini mencakup lahan 3 kali lebih banyak daripada di tahun 1970. Di Asia Tenggara, perkebunan kelapa sawit telah menyapu banyak hutan liar. Sedangkan di Amerika Tengah, peternakan sapi telah berkembang dan pengaruh area hutan. Nah, kita lihat perkebunan kelapa sawit itu begitu besar, begitu berkembang pesat hingga mengancam hutan-hutan yang ada di dunia. Selanjutnya yang ketiga, adanya spesies invasif menurunkan habitat aslinya. Nah, spesies invasif ini seperti contohnya jamur. Spesies invasif mampu mengkorupsi habitat asli secara masif. Di antara spesies invasif tersebut seperti jamur yang menjadi pembunuh, katak, hama, penggerak. Mereka bukan spesies asli wilayah tersebut, tapi mampu mempengaruhi habitat yang mereka invasi secara luas. Nah,
kita sering melihat di batang pohon seperti yang menempel paku-paku. Nah, itu termasuk spesies invasif yang hidup menumpangi sebuah pohon. Itu adalah merugikan. Spesies invasif itu dapat membunuh pohon tersebut. Nah, yang selanjutnya lingkungan yang keempat lingkungan yang terus tercemari berbagai limbah. Saat ini penggunaan plastik untuk beragam produk dan kemasan semakin merajalela di dunia. Manusia membuat plastik 10 lipat kali lebih banyak dari yang mereka buat 40 tahun lalu. Polusi plastik dapat menjadi ancaman bagi kehidupan laut. Dampak buruknya terasa oleh 89% penyu laut, 44% burung laut, dan 43% mamalia laut. Bentuk populasi lain juga membahayakan habitat laut, diantaranya adanya tumpahan minyak di laut, limbah perkotaan yang tidak diolah, limbah pertambangan, dan limbah yang mengalir saat hujan dari peternakan maupun perkebunan maupun pertanian. Yang selanjutnya, yang kelima, terjadinya cuaca ekstrim, perubahan iklim yang tak tertangani. Cuaca ekstrim yang bisa menyebabkan banjir, kekeringan, bahkan memicu kebakaran andil besar dalam perubahan habitat hewan dan pertumbuhan. Bumi telah menghangatkan sekitar 1 derajat Celcius sejak 1850. Pemanasan bumi ini tidak hanya membuat laut naik, tetapi juga memberi tekanan pada spesies ikan. Cara manusia menggunakan lahan juga mempengaruhi perubahan iklim. Sekitar 1/4 dari emisi gas rumah kaca di dunia saat ini berasal dari pembukaan lahan, produksi tanaman yang penggunaan pupuk meningkatkan aktivitas mikroba tanah yang kemudian mengeluarkan gas rumah kaca. 3/4 dari emisi ini juga berasal dari pemeliharaan ternak dan sumber makanan. Itulah beberapa tindakan manusia yang dapat mengancam perubahan spesies hewan dan tumbuhan langka. Tapi seburuk apapun kondisi tersebut, masih bisa diharapkan untuk memperlambat hingga spesies dengan beragam program pemerintah untuk melindungi satwa liar dari kepunahan. Maka dari itu, pentingnya untuk kita mulai membatasi pencemaran populasi dan ancaman lain terhadap ekosistem di bumi kita yang kita cintai. Terima kasih. Saya Olimanto mengundurkan diri.